Ustaz, dulu ketika tinggal di luar negeri, saya pernah menzalimi seorang non-muslim dengan cara mencuri hartanya. Gimana caranya saya bertobat dari dosa saya tersebut, sedangkan sekarang sulit rasanya untuk mencari orang tersebut? Tentu bertobat kepada Allah SWT, karena itu perbuatan dosa. Ingat teman-teman sekalian, kita tidak boleh menzalimi muslim, tidak boleh menzalimi non-muslim. Kita tidak boleh memukul muslim, tidak boleh memukul non-muslim. Harus, kecuali ada hukum, ada celah syar'i, baru boleh. Kayak orang kafir yang memang keluar di kancah peperangan segala, itu lain, itu boleh gitu kan. Tapi kalau enggak boleh sama sekali. Kita enggak punya hak untuk itu, enggak punya hak untuk itu. Jadi enggak boleh kita zalimin. Nah, kalau antum pernah zalimin orang, antum taubat kepada Allah, karena dosa ada dua macam. Ada dosa yang berhubungan sama Allah Azza wa Jalla saja, ini cukup taubat nasuha, seperti zina, seperti orang tidak sholat, ya. Ini hubungan dengan Allah SWT, maka dengan taubat insya Allah Allah akan maafkan. Dengan syaratnya meninggalkan dosa itu seketika. Kalau tidak sholat maka sekarang mulai sholat. Kalau riba maka dia berhenti, dan seterusnya. Kemudian yang kedua menyesali, yang ketiga janji sama Allah tidak ulangi, yang keempat sibukkan waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan taubat ini bisa. Tapi kalau hubungannya dosa itu dengan makhluk, maka harus taubat dengan Allah dan mengembalikan haknya. Baik, bagaimana hukumnya kalau seperti tadi kasusnya? Muslim atau non-muslim, saya pernah ambil haknya tapi saya sudah tidak tahu orangnya, pernah saya tipu dulu. Maka dikeluarkan sedekah senilai uang itu. Dikeluarkan sedekah senilai uang itu, maka akan jadi halal. Dan ini kata ulama masuk dalam semua bab hidup ya. Seperti kasus pernah, ini kasus lain tentunya, tapi saya hubungkan dengan hukum ini supaya antum bertambah informasi. Pernah saya sholat di sebuah masjid, ternyata masjid itu dari uang haram. Saya nggak tahu, awalnya saya dipanggil ceramah, saya ceramah di sana. Kemudian setelah saya pastikan ternyata uang itu haram, gitu kan? Dari uang-uang haram. Lalu saya tanya, kenapa masjid ini siapa yang bangun? Oh ini, misalnya. Terus saya tahu itu haram. Lalu saya bilang, ini nggak boleh dipakai sholat. Hasilnya dari uang haram nih. Terus gimana caranya Ustaz? Masjid ini sudah ramai orang hadir dan segalanya. Tebus masjid itu, tebus. Kira-kira dulu waktu dibangun dari uang haram berapa? Misal 200 juta. Keluarin sekarang dari kas yang ada dari jamaah, dari orang-orang yang datang sholat, bayar kembali, kembalikan kepada lembaga itu, baru bisa. Kalau enggak bisa dipakai sholat, kena uang haram. Inna Allah tayyibun, kata Nabi SAW, la yakbul illa tayyiba. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci.